Kamu kok nulisnya cepet banget? Padahal kan ini surat wasiat. Aku nggak punya orang tua. Satu-satunya orang yang berhak baca ini cuma kamu. Ya jelas aku cepat nulisnya. Jangan asal omong. Aku nggak mau ya baca suratmu. Kamu nggak bakal sempat baca. Aku akan pulang hidup-hidup buat nikahin kamu. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Setia kepada negara. Setia kepada negara. Setia kepada rakyat. Setia kepada rakyat. Mengabdikan hidupku untuk berantas narkoba. Mengabdikan hidupku untuk berantas narkoba. Ada uang, ada barang. Mulai gerak, mulai gerak. Bagus sekali, sepakat. Angkat tangan, jangan bergerak. Lauren, ngapain kamu? Kamu ini wakil ketua dari geng Draco. Maaf, aku ini intel. Kamu, Bawa pergi pengedar narkoba ini. baik. Lapor, Kapten Leo. Geng Draco dan geng Macan, dua geng bandar besar sudah diringkus semua. Duduklah. Bu Lauren, kerja bagus. Ada rencana apa ke depannya? Aku mau cuti, mau nikah sama Xavier. Ini, Kapten Leo, ada apa? Di tim kita juga nggak ada aturan kalau sesama anggota nggak boleh nikah, kan? oh bukan begitu. Xavier, dia Kenapa? dia sudah gugur. Apa? Kapten Leo, kamu bohong sama aku, kan? Operasi pengepungan kita terhadap geng Neromas nggak sengaja bocor. Pak Xavier tewas dalam ledakan bom mobil musuh. Enggak mungkin. Aku nggak percaya. Ini barang peninggalannya. Dengar-dengar lulus nanti kamu mau masuk Siap. tim BNN. Siap. Nanti kita bakal jadi rekan satu tim. Kamu nggak bakal sempat baca. Aku akan pulang hidup-hidup buat nikahin kamu. Sayangku Lauren, saat kamu baca surat ini, hidupku sudah kudedikasikan buat misi berantas narkoba. Aku pernah bilang untuk pulang selamat dan meminangmu. Maafkan aku harus ingkar janji. Aku nggak bisa kasih diriku padamu secara utuh, selain jadi salah satu bintang di langit yang paling terang buat jaga kamu selamanya. Aku mencintaimu, kekasihmu, Xavier. Gimana Xavier bisa gugur? Dia belum meminangku.
Garis depan anti narkoba itu sangat bahaya. Geng Neromas itu sindikat terbesar di segitiga emas. Kita nggak akan biarkan mereka lolos. Geng Neromas yang sudah bunuh dia. Lauren, jangan terlalu sedih. Pulang dan istirahatlah sementara waktu. Nggak perlu istirahat, Kapten Leo. Saya melamar buat jadi intel di geng Neromas. Jangan emosi gitu. Selama narkoba masih ada, perjuangan nggak akan pernah berakhir. Xavier sudah gugur, tapi masih ada aku. Jangan dorong aku! Apa ini geng Neromas? Xavier, aku akan balaskan dendam buat kamu. Nona manis, aku dengar kamu dari geng Draco. Apa kamu punya banyak barang haram? Kita ngobrol kerja sama yuk. Dengan barang sebanyak ini, apa kamu pantas ngobrol sama aku? Oh, lalu apa aku pantas? Dia masih hidup. Tuan kedua, Xavier, kamu kenal aku. aku... Katakan, siapa kamu? Mereka panggil dia Tuan Kedua. Kalau gitu, aku Lauren. Dari geng Draco. Lalu kenapa kamu tahu namaku? Apa dia masih menyamar? Dengar-dengar, geng Draco baru saja digerebek polisi. Tuan kedua kami sampai masuk berita. Hei Nona Manis, jangan-jangan kamu anggap tuan kedua kami ini intel ya? Identitasku di kepolisian. Nggak semua orang tahu. Apa agen ganda? Xavier, pahlawan anti narkoba yang terkenal. TV Awani sampai putar terus prestasi gemilangmu. Mana mungkin aku bisa nggak kenal? Cari info kok dari berita TV. Pantas saja geng Draco kalian habis disikat sama tim BNN. Apa maksudmu? Apa mungkin polisi BNN yang satu ini sudah kalian hasut buat berkhianat? Wakil ketua kami ini, bos besar sendiri yang tugaskan di polisi buat jadi intel. Dia itu intel yang kalian masukkan ke polisi buat jadi intel? Dia itu intel yang kalian masukkan ke polisi buat jadi intel? Benar. Terus kenapa dia malah dipublikasikan jadi pahlawan BNN yang gugur? Itu kematian palsu. Cuma orang idiot seperti kamu yang percaya. Iya, wakil ketua kami itu sekalian sebar info palsu. Dia pura-pura kejebak biar semua polisi itu, boom, mati kena bom. Boom. Xavier, apa kamu beneran orangnya geng Neromas? Jelas-jelas kita masuk akademi kepolisian barengan. Xavier, Ada apa, Lauren? dengar-dengar lulus nanti kamu mau masuk tim BNN. Kecilkan suaramu. Masuk tim BNN itu, semua info identitas harus dirahasiakan. Nggak apa, karena aku juga mau gabung. Nanti kita bakal jadi rekan satu tim. Kenapa? Kamu kaget? Beneran nggak sangka, bahkan polisi pun pernah ditipu sama kamu. Karena kamu anggota geng Neromas. Kalau gitu, Aduh, sayang banget. Tuan kedua juga terluka gara-gara ledakan itu. Dia hilang semua ingatannya selama 5 tahun jadi intel. bukannya itu berarti 5 tahun aku kenal dia. Namanya juga kerja buat keluarga. Memori nggak guna kayak gitu, ya dilupakan saja. Kamu tadi mau ngomong apa? Karena sekarang dia nggak kenal aku, jadi ini misinya. Karena kamu anggota geng Neromas, maka transaksi kita dilanjutkan. Tapi sebelum itu, aku harus cek dulu identitas Nona Lin. Apa memenuhi syarat?
Tuan kedua, ini data yang Anda minta. Data palsu yang disiapkan organisasi itu sempurna. Kalau dia beneran lupa sama aku, dia pasti nggak akan temukan masalah apapun. Wakil Ketua Geng Draco, Lauren Brooks, beruntung bisa kabur dari sergapan polisi. Punya stok banyak. Barang haram. Nona Lauren, identitas Anda memenuhi syarat. Dia beneran lupa sama aku. Kalau gitu, selamat datang di geng Neromas. Wah, jangan-jangan Nona Lauren ini seorang bucin. Aku kira Tuan Xavier masih mau lanjut periksanya. Aku percaya sama instingku sendiri, karena kamu mau pakai barang haram itu buat gabung sama geng Neromas. Kalau gitu, ayo kita ngobrol. Stok barangku ada banyak. Geng Neromas kalian sanggup tampung nggak? Nggak ada yang nggak sanggup kami tampung. Ini... Ada minuman nggak? Tentu saja ada. Teh mawar lagi. Aku mau minum cola dingin. Baru beres latihan, nggak boleh minum yang dingin. Minum teh hangat, bagus buat tubuh. Tapi nggak ada rasa. Kalau gini baru ada rasa. Ternyata dia masih ingat. Apa jangan-jangan ada rahasia lain? Silakan. Nona Lauren. Cangkir ini bukan buat kamu. Bukan buat aku. Kalau gitu... Sayang? Kau baru datang? Aduh, bukannya gara-gara kamu kemarin malam. Dia ini... Celine, putri tertua dari geng Neromas. Dan juga tunanganku. Sayang, siapa dia? Kamu cari wanita lain di belakangku. Mana bisa. Dia datang cuma buat ngobrol kerjasama denganku. Cuma orang luar yang mau gabung geng Neromas saja kok. Halo Nona Celine, aku Lauren dari geng Draco. Yang tanggung jawab. Jadi kamu ini sisa anggota dari geng Draco? Xavier, kita kan sudah mau nikah. Kamu harus jauh-jauh dari wanita nggak jelas seperti dia. Nikah? Itu pasti. Aku cuma ngobrol kerjasama dengannya. Oh iya. Coba deh, teh yang baru aku seduh. Buat kamu. Sudah pakai gula belum? Kalau nggak ada rasa, aku nggak mau minum. Pas 2 kotak. Nggak kurang nggak Kamu lebih. lolos kali ini. Ternyata cuma dia yang dapat perlakuan seperti itu. Kalian berdua, bisnis kita jadi dibahas nggak? Tentu saja. Bahas apa sih? Xavier, temani aku coba gaun pengantin dong. Bukannya kita sudah suruh orang buat pesan gaunnya? Aduh, siapa sangka kamu bakal pesan sampai 100 set. Aku jelas harus pilih yang paling cantik dong. Temani aku pergi ya. Oke. Aku temani kamu pergi. Lalu kita... Nona Lauren, kita bahas kerjasama lain waktu saja. Wahyu, atur kamar buat Nona Lauren. Ingat, jangan biarkan dia keluyuran sembarangan di area markas. Siap, Tuan kedua. Nona Lauren, silakan. Kalau gitu kita juga pergi. Oke. Apa ini dia yang asli? Wakil ketua kami ini, bos besar sendiri yang tugaskan di polisi buat jadi intel. Xavier, kita kan sudah mau nikah. Kamu harus jauh-jauh dari wanita nggak jelas seperti dia. Apa mungkin dia beneran anggota geng Neromas? Saya bersumpah. Setia kepada negara, setia kepada rakyat, mengabdikan hidupku untuk berantas narkoba. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin anggota Neromas. Pasti ada rahasia di balik masalah ini.
Benar saja, cuma ponsel internal Neromas yang aktif. Ada urusan bisnis yang mau kubicarakan sama kamu malam ini. Bisa atur waktu sebentar? Ini level kerahasiaan misi Intel yang paling tinggi. Selain aku, nggak ada siapapun yang tahu status Intelmu. Apa kamu yakin mau ambil misi ini? Aku yakin. Teknologi poligraf geng Neroma sangat canggih. Biar kamu nggak ketahuan, kamu harus suntik penekan memori tiap hari. Itu bisa menekan ingatanmu selama 5 tahun di Akpol dan tim BNN. Jadi bisa kelabui poligraf. Amnesia. Lalu misiku gimana? Bukan amnesia, cuma ditekan. Kamu nggak akan lupa sama misi Intelmu. Tapi semua memori yang nggak ada hubungannya sama misi akan jadi kabur. Ini cara buat mengacaukan poligraf. Jadi begitu. Tapi ada satu orang yang nggak mau aku lupakan. Ini cuma ditekan sementara. Kalau stop obat atau kena shock berat, ingatanmu akan pulih. Aku mengerti. Saat waktunya tiba, akan ada orang yang bawa liontin sabit hitam datang buat kontak kamu. Kodenya itu. Ada urusan bisnis yang mau kubicarakan sama kamu malam ini. Bisa atur waktu sebentar? Kenapa dia terasa begitu akrab? Apa mungkin? Oke, di gudang nomor 3, aku cari kamu. Gak peduli siapapun kamu, selama kamu jual narkoba, kamu harus mati. Ikannya sudah kena umpan. Wanita ini, dia mau goda Xavier. Ayah, ayo kita habisi dia. Jangan buru-buru, si Lauren ini mungkin intel polisi. Aku harus biarkan dia tetap hidup. Buat lihat, apa dia bisa pancing ikan kakap. Beraninya dia goda priaku. Aku nggak peduli dia intel atau bukan, aku nggak akan kasih dia ampun. Kalau dia datang, aku harus pastikan apa benar dia pengkhianat. Xavier, memangnya pantas kamu panggil nama Xavier? Kok malah kamu? Kaget ya lihat aku. Bilang, apa sebenarnya tujuanmu dekati Xavier? Nona Selin, aku dan Tuan Xavier cuma ngobrol soal bisnis. Status kamu apa? Memangnya pantas ngobrol bisnis sama dia? Aku wakil ketua geng Draco yang pegang semua transaksi barang haram mereka. Apa status ini cukup? Semua juga tahu, geng Draco sudah diringkus polisi. Kok kamu masih hidup bebas dan sehat? Dataku itu bukannya sudah kalian periksa. Kenapa? Jangan-jangan statusmu nggak cukup tinggi. Nggak ada akses baca. Dasar mulut tajam. Aku curiga sekarang. Kamu sama sekali bukan anggota geng Draco. Bukannya kamu bilang kamu jual barang haram itu? Telan ini. Biar aku percaya kamu itu anggota kami. Aku cuma cari uang. Aku nggak pernah sentuh barang ini. Nggak mau ya? Pegang dia. Hah, kamu mau ngapain? Tentu saja, biar kamu cicipi. Barang punya geng Neromas ini murni atau enggak. Lepaskan aku. Kalian ini lagi ngapain? Selin, sudah berapa kali ku bilang, jangan sentuh benda ini. Kamu itu bersih. Jadi dia datang buat Selin. Xavier, aku nggak gitu. Aku cuma curiga sama identitasnya, cuma mau tes dia saja. Kamu curiga identitasnya bermasalah? Dia bilang dia itu pengedar di geng Draco, tapi sentuh barangnya pun nggak berani. Di bisnis seperti kita ini, bos mana yang pakai barangnya sendiri? Jangan-jangan Nona Selin, kamu ini pecandu ya? Tentu saja enggak. Memangnya kamu selevel sama aku?
Kalau kataku kamu bermasalah, berarti emang iya. Tuan Xavier, kalau orang geng Neromas mau bersikap nggak jelas gini, menurutku bisnis kita nggak perlu lanjut lagi. Beraninya kamu! Kalau dia beneran pengedar narkoba, kamu yakin kamu anggotanya geng Draco? Tentu saja. Bawa dia masuk. Dia itu informan tim BNN di geng Draco. Tuan Xavier, ini orang dari geng Draco kami. Apa maksudnya Anda begini? Orang-orangku sudah cek. Orang ini informan bayaran tim BNN yang ada di geng kalian. Kalau kamu mau buktikan identitas kamu bukan intel, maka bunuh dia. Tembak. Dia mau aku bunuh kolegaku? Kenapa? Kamu nggak berani tembak? Dia itu informan bayaran tim BNN. Dia yang buat geng Draco digrebek sampai hancur. Kalian yakin dia itu informan yang ditinggal sama tim BNN? Tentu saja. Hari waktu geng Draco digerebek, dia yang bocorkan info ke tim BNN. Kenapa? Nggak tahu cara pakai pistol. Soal ini aku... Kalau bukan karena dia bocorkan rencana kami di geng Neromas, rekan di tim BNN nggak akan gugur sebanyak itu. Kalau masih nggak bisa pakai, tembakan kedua ini buat kasih kamu pelajaran. Orang yang sudah aku bunuh gak kalah banyak darimu. Aku belum bisa bongkar penyamaranku, tapi jangan buang-buang waktu. Cepat tembak. Kalau kamu gak bunuh dia, kami yang bunuh kamu. Nona Lauren, ini kan musuh geng Draco. Kok kamu malah jadi lembek? Gimana dong? Hati-hati! Kamu... Selin, awas! Kamu... Kamu nggak apa-apa? Nggak apa. Pria sialan, beraninya kamu melawan. Habisi dia. Kalian geng Neromas benar-benar kacang lupa kulit. Kalau bukan aku yang bocorkan info penggerbekan tim BNN dan jual ke kalian, kalian akan mampus dari dulu. Ternyata dia pengkhianat. Terus kenapa? Bahkan tanpamu, Kak Xavier juga pasti akan kasih tahu aku infonya. Aku masih ada info. Info apa? Dia nggak boleh hidup. Kamu itu ngapain? Seperti yang kamu lihat, membunuh pengkhianat. Waktu dia bilang soal info tadi, dia tunjuk kamu. Kamu sengaja bunuh dia buat tutup mulut, kan? Nona Selin, tolong pakai logika ya. Kalau tadi aku nggak gerak cepat tembak dia bisa saja rebut pistolnya. Dan entah siapa yang akan mati sekarang. infonya itu lebih berharga daripada nyawanya. Kamu nggak seharusnya bunuh dia. Kalian yang suruh aku bunuh dia, sekarang kalian juga melarangnya. Karena geng kalian gak ada niat baik gini, sebaiknya aku pergi saja. Tunggu, siapa suruh kamu pergi? Pegang dia. Kalian mau apa? Jadi begini cara geng Neromas perlakukan tamu? Memang. Kamu tahu kan ini markas geng Neromas? Kalau menurutku kamu bermasalah, maka kamu harus mati. Kamu...
Kak Xavier. Aku mau kamu yang bunuh dia. Lagian cuma bandar narkoba yang pantas mati. Bunuh saja dia. Oke. Xavier, kamu beneran mau bunuh aku? Karena Selin gak bisa tenang, terpaksa ku kirim kamu ke liang lahat. Misinya belum selesai. Aku nggak boleh mati. Kehidupan nanti, jangan sampai ketangkap lagi pengedar narkoba. Saat waktunya tiba, akan ada orang yang bawa liontin sabit hitam datang buat kontak kamu. Itu dia. Dia adalah kontak rahasiaku. Dasar sialan, kamu masih berani menghindar. Kasih aku pistolnya. Bunuh aku. Geng Neromas kalian gak akan bisa ambil barang di tanganku. Cuma barang segitu, kamu pikir aku mau? Tunggu, Xavier, apa maksudmu? tiba-tiba aku merasa sayang kalau cuma bunuh dia seperti ini. Sayang, Mungkin dia punya barang haram di tangannya. barang-barangnya kita nggak butuh. Selin, kita udah banyak disegel polisi sejauh ini. Perlu tambahan, kamu pertimbangkan lagi, oke? Ini Barang geng Draco hampir habis disita polisi regu narkoba kan? Kamu masih punya berapa? yang mereka periksa cuma sedikit bagian dari kita. Sumber barang di tanganku sekarang masih ada 5 ton. 5 ton? Nggak mungkin. Tentu saja. Aku masih punya persediaan geng Draco yang lama. Ini cuma ketulusan untuk bergabung dengan geng Neromas. Oke, kuantitas, waktu, informasi kontak. Kalian harus jaga keselamatanku. Kalau enggak, jangan harap dapat barangku walau cuma sedikit. Kamu nggak berhak menawar denganku. Kalau kamu nggak bilang, kamu mati. Berhenti! Hentikan! Paman Benjamin, Ayah, kenapa kamu di sini? kalau aku nggak datang, kamu akan bunuh tamuku. Ayah, aku... Kamu lupa yang aku ajarin ke kamu sore tadi. Jangan buru-buru. Lauren ini polisi yang menyamar. Aku harus menjaganya. Lihat, apa bisa menangkap ikan besar? Aku ngerti. Kamu senang. Ini cuma salah paham. Anakku nggak dewasa. Mohon dimaklumi. Jangan diambil hati ya. Paman Benjamin. Tapi, apa yang dia katakan masuk akal kan? Paman Benjamin, keuntungan dari barang kali ini, aku bisa kasih 50% untuk geng Neromas. Bukan keuntungan, tapi identitas. Identitasku, bukannya kamu sudah suruh Tuan Xavier untuk periksa? Orang-orang kami sudah periksa. Dia memang anggota geng Draco. Hidupnya di geng Draco baik-baik saja. Nggak menjamin. Hidupnya sebelum di geng Draco nggak ada masalah kan? Paman, apa maksudmu? Nona Lauren. Kalung ini cantik sekali ya. Ketahuan. Dia tahu ini tanda pengenal. Oh, iya. Paman, kalung ini aku ambil dari mayat seorang polisi. Apa ada artinya? Ini tanda penyamaran polisi. Lauren, kamu pakai ini nggak takut menyebabkan kesalahpahaman. Gimana bisa dia tahu? Ini ternyata bukan sesama penjahat, tapi polisi yang menyamar. Siapa yang kasih kamu itu? Kalung ini benar-benar dari mayat seseorang. Aku nggak tahu itu polisi yang menyamar. Kita harus pikirkan cara. Nona Lauren, pekerjaan kita ini seperti mempertaruhkan nyawa. Kamu bilang begitu, sangat nggak meyakinkan. Paman Benjamin, beberapa tahun ini aku juga membunuh banyak polisi di geng Draco. Ini cuma satu dari piala yang nggak terhitung jumlahnya. Hobimu cukup istimewa ya?
suka pakai barang dari orang mati. Kamu pasti bohong. Ayah, dia nggak bisa dipercaya. Nona Lauren, sebaiknya kamu berkata jujur. Polisi yang kami tangkap sering memohon agar kami membunuhnya saja. Aku berkata jujur. Paman, nggak perlu pakai alat pendeteksi kebohongan kan? Biarkan dia mati untuk mengerti. Nggak ada agen yang lolos dari pendeteksi kebohongan geng Neromas. Nanti kamu bergabung dengan mereka atas nama geng Draco. Tapi ingat, jangan biarkan dia menggunakan kursi deteksi kebohongan. Kenapa? Kami semua sudah melalui pelatihan khusus. Seharusnya nggak takut deteksi kebohongan. Keterampilan mereka luar biasa. Polisi yang menyamar dan duduk di kursi itu akan mengungkapkan identitasnya atau mati di kursi. Jadi, Biaya penggunaan kursi deteksi kebohongan mereka tinggal sedikit. Kamu bersekongkol menggunakan identitas geng Draco dan iming-iming keuntungan besar, mereka mungkin akan percaya. Tapi ada resikonya. aku ambil resikonya. Saphir, kursi deteksi itu bisa berharga miliaran. Kamu yakin ini perlu? Yakin. Kalau langsung membunuhnya, nggak kondusif kalau kita tarik organisasi lain. Tapi kalau mati di kursi deteksi... Oh, untuk menunjukkan keadilan kita dan bisa menang. Benar. Xavier, kamu benar-benar mau aku mati. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Lauren, kita geng Neromas nggak akan membunuh orang yang nggak bersalah tanpa pandang bulu. Apa kamu punya nyali untuk naik ke kursi deteksi kita? Aku datang untuk uang. Kenapa enggak? Oke. Ayo. Obat penenang khusus untuk penggunaan darurat. Cuma satu. Tunggu. Saphir, kamu juga bisa naik dan mencobanya bersama. Ayah, apa yang kamu lakukan? Konflik internal atau... Dia curiga pada aku. Saphir, silakan. Baik, Paman. Enggak, Ayah, kenapa kamu meragukan Xavier? Setelah Saphir kembali dari regu narkoba, banyak orang di antara kami sudah mulai merasa nggak puas dan mengeluh. Manfaatkan saja kesempatan ini. Biarkan semua orang melihat bahwa anak angkat aku pasti benar dan setia. Baik, Paman. Aku harus kasih contoh. Kalau begitu uji aku dulu. Kalau gitu aku yang uji. Xavier, jangan khawatir. Aku cuma akan tanya pertanyaan sederhana. Aku mulai tesnya. Detektor kebohongan geng Neromas mendeteksi kebohongan berdasarkan perubahan pada hipokampus. Aku baru saja menyuntikkan alat memori yang bisa menghancurkan tesnya. Dia benar pengkhianat. Siapa namamu? Saphir Senjaya, Kamu melayani organisasi mana? geng Neromas. Terus kamu mencintaiku? Cinta sejati dalam hidup ini. Xavier, kamu beneran orangnya mereka. Ayah, lihat pendeteksi kebohongan ini tidak bereaksi. Udah bisa beres kan? Orang luar sekarang menargetkan alat deteksi kebohongan kita. Banyak obat baru sudah ditemukan. Tes ini enggak berhasil. Terus kamu maunya gimana? Paman Benjamin, ini obat terbaru yang dikembangkan sama organisasi kami. Bisa membatalkan efek dari sebagian besar obat penenang di pasaran saat ini. Membuat deteksi kebohongan lebih akurat. Saphir, kamu bersedia enggak? Aku... Ayah, kenapa suruh Xavier pakai obat baru ini? Gimana kalau ada kesalahan? Orang-orang geng Neromas harus memiliki kesadaran untuk berkontribusi pada organisasi kapan saja. Paman, aku bersedia. Kalau kamu mau tanya sesuatu, tanyakan saja. Oke, tepat seperti yang diharapkan untuk penerusku nanti. Ayah! Kamu pergi ke Lauren sana. Untuk Saphir ini, aku yang akan tanya. Benjamin kenapa bisa begitu meragukannya? Dia pengedar narkoba atau bukan? Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, Xavier nggak mungkin begitu menderita. Kalian saling curiga.
Apa hubungannya denganku? Kamu, saat giliranmu, kamu nggak akan keras kepala lagi. Wakil Ketua, maaf ya. Safir, apa kamu kehilangan ingatanmu? Iya, Gimana kamu bisa kehilangan ingatan? dalam ledakan yang menyergap polisi. Terluka. Apa kamu memulihkan ingatanmu? Ada satu orang yang gak mau aku lupakan. Enggak. Aku kirim kamu ke polisi dengan menyamar selama 3 tahun. Apa kamu berkhianat? Aku tidak berkhianat. Sebelum itu, kamu kenal Lauren. Kedepannya, kita adalah rekan satu tim. Bahkan kalau dia ingat, dia akan tetap membunuhku. Kamu gak punya kesempatan lihat. Aku akan kembali hidup-hidup dan melamarmu. Apa kamu kenal Lauren? Apa kalian agen polisi yang menyamar? Aku Gimana bisa? gak kenal Lauren. Dan bukan petugas polisi yang menyamar. Jangan biarkan dia terekspos. Kamu benar-benar gak berbalik. Benar-benar gak mengkhianatiku. Gimana bisa aku jadi polisi yang menyamar? Gimana bisa aku berbalik melawan? Sepertinya dia memang bekerja untuk pengedar narkoba. Apa maksudnya ini? Mungkin stimulasi obat. Itu membingungkan ingatanku, membuat aku hampir berpikir aku itu polisi. Begitu ya, Paman. Lagian aku ini agen ganda, pernah jadi polisi yang menyamar. Tapi aku selalu tahu, aku akan selalu jadi geng Neromas. Oke. Maaf sudah merepotkanmu, bos kedua. Xavier, aku tahu kamu nggak mungkin bermasalah. Persis seperti yang aku harapkan. Nantinya geng Neromas dan Selin akan diserahkan kepadamu. Kalau dia cuma pura-pura saat di grup polisi narkoba, berapa orang yang mati karenanya? Paman, aku akan selalu jadi bawahanmu, pisau paling tajam di tanganmu. Anak muda, jangan meremehkan dirimu sendiri. Mulai sekarang, kami semua mengandalkanmu. Paman, Lauren ini, biarkan aku yang menggantikanmu mengujinya, apa dia polisi atau bukan. Tuan Xavier, kamu pahlawan narkoba, bahkan bukan anggota pasukan narkoba. Gimana mungkin aku jadi anggota? Xavier, aku nggak akan biarin kalian lolos begitu saja. Kita akan tahu nanti, apa itu benar atau enggak. Mulai saja. Paman, aku dengar orang yang lagi emosional lebih mudah dites, ya kan? Benar begitu. Untuk memastikan keaslian eksperimen kita, gimana kalau tambah 1 tingkat untuknya? Kamu mau apa? Lauren, maafkan aku. Teknologi ini butuh waktu untuk naik turun. Wahyu, siaran langsung ke seluruh area. Aku mau seluruh area melihatnya. Lauren dapat dipercaya atau enggak? Pantas atau enggak untuk bergabung di geng Neromas? Bagus. Sekalian saja. Supaya nggak ada yang meragukanku. Aku tahu beberapa polisi nggak takut mati sama sekali. Jadi, aku bisa mengecilkan daya listriknya. Kamu bisa berbohong nanti. Kamu nggak akan mati karena berbohong. Cuma kehilangan kesadaran sampai hidup lebih buruk daripada mati. Memang Safir yang kejam. Nanti aku jadi yang pertama bermain dengannya. Kalau kamu bohong, adik laki-laki geng Neromas kami punya mainan tambahan. Stop omong kosong. Tanyakan saja apapun. Aku akan jawab satu persatu. Kalau berhasil, aku nggak akan menyembunyikannya dan terus bertanya. Apa kamu polisi yang menyamar? Bahkan kalau aku mati, aku nggak akan berkhianat. Aku, Lauren,
bukan polisi yang menyamar. Aku, Lauren, bukan polisi yang menyamar. Obat penenang berhasil. Gimana bisa? Nggak mungkin. Sepertinya ada yang salah dengan kursi ini. Apa kamu informan polisi? Bukan. Apa kamu bekerja untuk polisi? Enggak. Kamu mau mencuri rahasia geng Neromas kita? Enggak. Aku cuma mau gabung ke sini, pakai jalur penjualan geng Neromas untuk jual barangku. Paman, wanita ini bisa dipercaya. Nona Lauren, sesama orang sendiri malah saling bentrok. Kadang orang baru saling mengenal setelah terjadi pertengkaran. Nggak mungkin. Nggak mungkin, dia itu mata-mata. Apa Nona Selin lupa? Aku punya 5 ton kargo penuh di tanganku. Kalau dikasih untuk polisi, gimana bisa aku menghasilkan banyak uang? Hal ini akan tetap kuhitung. Berhenti main-main. Pendeteksi kebohongan emang bisa palsu. Nona Lauren itu nggak bersalah. Cepat minta maaf. Mustahil. Kalau bukan karena menstabilkan Safir, gimana bisa mempertahankan sampah sepertimu? Karena aku, dia jadi manja. Maaf ya. Oh, Nona Lauren, karena kesalahpahaman sudah selesai. Selamat datang di geng Neromas. Misi penyamaran dimulai. Paman Benjamin, saluran geng Draco sudah disita sama polisi. Kamu... Oh, Nona Lauren. Oh, bukan. Lauren. Aku akan panggil kamu Lauren saja ke depannya. Karena kamu sudah bergabung dengan kami. Kamu jadi bagian dari keluarga mulai sekarang dan barangmu kita akan jualkan. Terima kasih banyak. Nggak usah sungkan. Kamu itu keluarga, jangan bicara seperti orang lain. Dan kalung ini adalah piala kamu. Aku kembalikan ke pemilik aslinya. Kamu pakailah ini. Siapa tahu bisa menangkap agen polisi yang sebenarnya. Oke, aku akan patuh padamu, Paman. Ada yang salah sama obat tadi. Oh iya. Aku ada urusan. Kamu harus menemani Lauren dengan baik. Jangan malas-malasan ya. Tutup pintunya. Buka 3 jam lagi. Paman Benjamin, Tuan Safir masih di dalam. Tutup saja. Malah banyak ngomong kosong. Dua orang yang memakai stimulan berlebihan di dalam sepertinya harus mengadakan aksi besar. Anak angkatku itu pria yang penuh cinta dan kebenaran. Mulai sekarang selain Selin, sekarang ada 1 orang lagi yang bisa digunakan untuk mengendalikan dia. Kenapa ini? Xavier, kamu... Jangan bicara. Aku tidak mau melihat mayatmu. Jangan omong kosong. Aku nggak mau baca wasiatmu. Xavier, kamu nggak mau jelasin? Tadi di dalam stimulan itu ada zat perangsang. Ini bukan niatku. Bukan niatmu. Kamu nggak perlu memerasku dengan ini. Aku akan menjagamu. Tuan muda yang suka gonta-ganti wanita seperti pakaian, Xavier yang berkuasa dan sudah bertemu banyak orang masih bisa jaga aku. Nggak usah khawatir. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu pulang. Nggak usah repot. Aku masih tahu jalan. Jangan pergi ke tempat yang seharusnya nggak kamu tuju. Setiap gerakanmu, aku tahu semua. Xavier, kamu masih memata-mataiku. Paman, caramu ini benar-benar hebat. Tak peduli apa tujuan dari Lauren ini, sekarang kita pegang rahasia yang bisa menekan dia. Kalau dia memang orang dari dunia mafia, maka itu nggak jadi pegangan. Terus Anda... Wahyu, menurut kamu, apa aku harus kasih jalan untuk anak aku yang baik? Ini
Ini Safir itu anak yang baik, tapi dia bukan anak kandungku. Kita harus cari seseorang untuk mengendalikan dia. Lauren ini pilihan yang bagus. Wanita selalu emosional. Selama dia benci anakku yang baik, kita bisa gunakan dia. Wahyu, pergilah dan undang Lauren ke sini. Aku mau bicara bisnis dengannya. Baik, Paman. Xavier, dia... Kamu gak perlu memerasku dengan ini. Aku akan menjagamu. Tapi aku selalu tahu, aku selalu jadi geng Neromas. Kamu mencintaiku? Cinta sejati dalam hidup ini. Xavier dan aku bukan orang yang sama. Aku perlu cari kesempatan untuk hubungi organisasi. Siapa kamu? Jangan bergerak! Aku akan mati. Kenapa kamu selamatkan aku? Nona Lauren, kamu lupa. Barang-barangmu belum diserahkan kepadaku. Kamu cuma pikirkan barang itu ya? Terus apa yang harus aku pikirkan? Aku saranin kamu untuk kasih barangnya dan cepat pergi. Geng Neromas. Gak pelihara orang yang gak kerja. Kalaupun pergi, aku akan tetap bawa kamu ke kantor polisi dan periksa dengan jelas. Halo? Nona Lauren, Paman Benjamin panggil kamu ke sini. Oke, aku ke sana. Paman, dia sudah datang. Lauren, duduklah. Paman, apa kamu berencana untuk kasih aku informasi saluran penjualan? Aku rela berikan 70% bisnisku. Informasi saluran. Aku belum bisa kasih kamu. Paman, kamu masih gak percaya aku? Itu seperti urat nadi geng Neromas. Setelah bocor, garis atas dan bawah seluruh saluran akan terjaring sama polisi. Gak boleh disebarluaskan. Terus gimana dengan barangku? Lauren, jangan khawatir. Aku akan suruh Safir bekerja sama denganmu. Dia bertanggung jawab atas barangmu. Informasi ini, dia tahu semuanya. Paman, kamu benar-benar percaya Xavier? Semuanya diserahkan ke dia. Sebenarnya, aku nggak begitu percaya dia. Oh? Lauren, gimana kalau kita ngomongin bisnis? Silahkan. Aku mau kamu bantu aku menguji Safir. Apa dia setia atau punya niat lain? Benjamin Ford dan Xavier Senjaya ada konflik. Mungkin aku bisa gunakan ini. Paman, bukannya Xavier itu sudah lulus tes? Itu cuma membuktikan dia nggak mengkhianati geng Neromas. Nggak membuktikan dia punya niat lain untukku. Xavier, inilah pengedar narkoba. Bahkan kalau kamu anaknya, dia juga nggak akan percaya. Paman, apa yang perlu aku lakukan? Kamu dan dia komunikasi dengan normal saja. Laporkan padaku secara berkala kalau ada kesempatan. Kamu coba lihat apa dia ada niat menggantikanku. Terus apa yang akan aku dapatkan? Kepercayaanku dan juga kendali saluran pengiriman geng Neromas. Sepakat. Sekelompok sampah, bunuh Lauren aja nggak bisa. Apa? Ayah suruh Xavier temenin wanita itu kirim barang? Enggak, aku nggak bisa biarin mereka sering bertemu. Tuan Xavier, terima kasih kemarin. Ini kiriman pertama. Kedepannya ada banyak kerjasama. Nona Lauren, sepertinya kamu gak ingat apa yang aku bilang. Tempat ini gak cocok untukmu. Xavier,
Tuan Xavier, emangnya kamu nggak ngerasa aku dibandingkan dengan Selin lebih cocok untuk kamu? Jangan bicarakan ini padaku di depanku. Aku ke kamu. Nggak tertarik. Xavier, bisakah kamu tinggal di camp bersamaku malam ini? Nona Selin, Paman memintaku untuk kirim barang dengan Xavier. Takutnya nggak bisa temani kamu. Xavier, Ini perintah Paman Benjamin. Aku pergi dulu. Lauren sialan, jangan sampai aku tahu kelemahanmu. Tuan Xavier nggak mau bicara sebentar. Data transaksi penjualan badge ini harus diserahkan ke Paman Benjamin. Aku pergi dulu. Sepenting inikah Paman Benjamin? Lauren, Tuan kedua, gimana kalau kamu gabung denganku untuk mengambil alih seluruh geng Neromas? Lauren, jangan coba-coba melewati batasmu. Geng Neromas nggak semudah yang kamu bayangkan. Aku punya sumber daya, kamu punya koneksinya. Kalau kita kerja sama, Paman Benjamin pun gak akan bisa apa-apa. Kalau semudah itu, tugas ini sudah pasti beres bertahun-tahun lalu. Lauren, izinkan aku menasihatimu. Apapun yang terjadi di markas ini, ada dalam genggaman Paman Benjamin. Cuma orang mati yang bisa meninggalkan markas. Cuma orang mati yang bisa meninggalkan markas. Kejadian hari ini gak akan aku perpanjang lagi. Lain kali, gak akan aku kasih ampun. Paman Benjamin, ini pendapatan kami di kuartal ini. Sebagian besar dari bagian Lauren. Xavier, menurutmu apa Lauren ini bisa dipercayai? Aku punya sumber daya, kamu punya koneksinya. Kalau kita kerja sama, Paman Benjamin pun gak akan bisa apa-apa. Dia semakin berbahaya saat kehilangan kendali. Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Lauren sangat ambisius. Dia baru saja mencoba mengajakku bekerja sama untuk mengambil alih geng Neromas. Tapi aku tolak. Lalu menurutmu gimana? Saranku, singkirkan dia. Xavier, kamu sangat berhati-hati. Aku akan menyelidikinya terlebih dahulu. Kamu boleh pergi. Apa kamu beneran mau bunuh aku? Aku sudah dengar semuanya. Tuan Xavier sangat loyal padamu. Aku cuma mengujinya. Dia langsung bersiap membunuhku. Kamu mau bantu aku urus sesuatu. Dengan begitu aku akan melindungimu. Apa yang kamu katakan sebelumnya? Oh, ini barangnya. Ini seluruh data transaksi penjualan dan seluruh koneksi geng Neromas. Sudah dapat. Nggak perlu khawatir, Paman. Aku akan bekerja keras untuk ini. Oh, aku mau kamu fokus pada situasi di kota Aurantia. Kota Aurantia, fokus kita sekarang bukannya wilayah Iron Shore. Tempat ini sudah nggak aman lagi. Markas kita akan berpindah ke kota Aurantia. Mulai sekarang, fokus kita di sana. Ternyata begitu. Akan kuawasi. Untuk menghindari kebocoran informasi, kita akan pindah besok. Malam ini nggak boleh ada seorang pun yang meninggalkan markas. Baik, saya mengerti. Nggak ada waktu lagi. Sudah saatnya untuk tim bergerak. Sinyal satelit juga ditutup.
Aku cuma bisa menghubungi mata-mata yang ada di geng Neromas. Aku harus cari cara sampaikan pesan ini. Dia nggak tahu malam ini markas ditutup dan disterilkan. Selin, kenapa kamu di sini? Tentunya aku rindu padamu. Belakangan ini kamu sibuk distribusi sama Lauren, sampai lupa sama aku. Sekarang aku akan menemanimu. Nggak mau, tetaplah bersamaku malam ini. Malam ini nggak bisa. Ada urusan. Urusan apa? Urusan mendesak. Pasti cari Lauren lagi. Kita ada mata-mata di dalam geng Neromas. Selain penanggung jawabnya, nggak ada yang tahu identitasnya. Setelah kamu masuk, dia akan menghubungimu dalam keadaan darurat. Hubungi dia langsung. Nggak ada yang tahu identitasnya. Gimana cara hubungi dia? Ini chip yang dibuat khusus. Kamu bisa menggunakan ini untuk menghubunginya. Setiap kali ada batas waktunya. Kalau saya nggak bisa menghubunginya, Ikuti rencana darurat. Jam 11 malam, pergilah ke belakang gerbang markas. Kodenya, barang malam ini bagus juga. Kamu harus bertransaksi mengedarkan ya. Ya, kamu harus bertransaksi mengedarkan juga. waktu semakin larut. Nggak bisa ditunda lagi. Waktunya hampir habis. Lauren, malam-malam gini kamu mau kemana? Malam-malam gini kamu mau kemana? Nona Selin, di ruangan terlalu pengap. Aku cari udara segar. Udara segar? Aku lihat kamu akan melakukan hal yang mengecewakan. Nona Selin, Paman Benjamin mempercayaiku. Masih mau cari masalah? Jangan ancam aku dengan ayahku. Kamu tahu nggak? Dia kasih tahu. Besok malam, semua orang akan dievakuasi. Malam ini nggak boleh meninggalkan markas. Seperti yang kamu lihat, aku belum meninggalkan markas. Belum pergi. Jangan bilang kamu mau pergi kencan rahasia. Nona Selin, kamu nggak mengira aku berkencan sama Xavier kan? Bukannya begitu. Jangan terlalu berhayal. Nona Selin, aku nggak tertarik sama dia. Semoga nanti pernikahanmu bahagia. Jangan urusi mereka lagi. Ini sudah malam. Aku mau balik. Tunggu. Kamu belum boleh pergi. Siapapun yang mendekati Xavier pantas mati. Tangkap dia. Layani dia baik-baik. Baik, Nona. Nggak berguna. Singkirkan dia. Lepaskan aku. Lepaskan. Kalian ngapain? Xavier, Aku lihat barang malam ini bagus juga. kamu juga mau transaksi? Iya, bertransaksi denganmu. Bertransaksi denganmu. Besok semua orang akan pindah. Pesanan terakhirmu belum diproses. Ternyata dia penanggung jawabku. Dia nggak berkhianat. Terima kasih sudah diingatkan. Bekerja untuk geng ini, itu sudah seharusnya. Aku tahu kamu di sini untuk menggoda Xavier. Kamu masih nggak ngaku. Nona Selin, kamu nggak dengar. Tuan kedua datang khusus untuk ingatkan aku tentang pesanan terakhir yang belum diproses. Benar, aku yang inisiatif mencari Lauren. Jadi urusan mendesak yang kamu bilang tadi mencari wanita ini. Aku bilang itu karena ada pesanan terakhir dia yang belum diproses. Jadi aku sengaja cari dia. Kamu datang ke sini untuk bahas bisnis, memangnya tempat ini pantas? Untuk urusan bisnis, tentu saja kami berdiskusi di kantor. Tapi, dia dapat promosi langsung dari Paman Benjamin. Berani-beraninya kamu menyentuhnya. Aku
aku yang suruh mereka. Hari ini aku mau wanita ini mati. Dia bukan seseorang yang boleh kamu sentuh. Jangan ulangi hal bodoh seperti ini lagi. Jangan ulangi lagi. Nona Lauren, mari kita pergi ke tempat lain untuk membicarakan bisnis. Baik, Kalian mau kemana? Kalian mau kemana? Paman. Safir, kamu mau bawa Lauren kemana? Paman Benjamin, aku... Sejauh yang aku tahu, semua pesanan terakhir dia sudah diproses. Xavier, kamu bohongi aku. Aku nggak boleh ketahuan, harus cari akal. Paman, akulah yang ajak tuan kedua kencan. Sesuai keinginanmu. Lauren, aku tahu maksudmu. Tapi sekarang aku lagi bertanya ke Safir. Xavier, kamu ngapain? Paman Benjamin, aku mau wanita ini. Aku nggak mau dia mati semudah ini. Kamu pikir aku mau mencelakai dia? Lauren sangat ambisius. Kamu pastinya nggak mempercayainya. Serahkan dia padaku. Aku akan awasi dia. Safir, kamu nggak tanya Lauren. Dia setuju nggak? Dia setuju atau enggak masalah. Aku mau wanita ini. Pastinya Paman Benjamin nggak akan menolakku, kan? Safir, kamu pikir aku nggak tahu kamu siapa? Hah? Penyamaran terbongkar. Tangkap pengkhianat ini! Lari! Lauren, kamu... Xavier, kamu kira aku akan lari bersamamu? Tangkap pengkhianat ini sekarang. Kalian... Ayah, Lauren, aku tahu kamu nggak akan mengecewakanku. Bagus sekali. semua ini berkat rencanamu, Paman. Dulu saya pikir dia cuma mau posisiku. Nggak disangka. Kamu sebenarnya intel tim BNN. Apa? Ini nggak mungkin. Ayah pasti keliru. Aku baru saja tahu. Ini alat penghambat memori terbaru yang dirancang khusus untuk melawan poligraf kita. Karena aku sudah terciduk. Kalau gitu, Lauren, pengedar sepertimu nggak bisa dipercaya. Xavier, kamu pikir hanya dengan tidur sekali aku jatuh cinta denganmu? Kamu bilang apa? Betapa naif. Sini, tangkap! Ayah, aku mohon kasih dia kesempatan sekali lagi. Mereka yang mengkhianatiku akan mati. Paman Benjamin, biar aku yang habisi dia. Baik, aku serahkan itu padamu. Kalau begitu, izinkan aku jadi korban untuk menjagamu selamat. Di kehidupan selanjutnya, jangan jadi pengkhianat. Xavier, jangan mati. Xavier, Bawa pergi orang gak guna ini. Cepat! jangan sentuh aku. Aku bisa pergi sendiri. Kalau kamu terus begini, jangan pernah berpikir jadi putriku. Lauren, kamu sudah melakukannya dengan baik. Gak disangka kamu mengujinya lagi. Aku selalu ingat tugas yang Paman kasih. Xavier ini ternyata nggak sesimpel itu. Baik, mulai sekarang tuan kedua geng Neromas. Kamu! Terima kasih, Paman. Kalian, bawa dia ke hutan untuk dijajakan makanan anjing. Yang lain segera bersiap untuk pindahan. Baik. Ayo. Cuma orang mati yang bisa meninggalkan markas. Xavier, selanjutnya kamu yang tentukan. Ayo, saatnya kembali untuk kasih laporan.
Aku masih hidup. Hari ini hari latihan bertempur. Aku akan mengajari kalian teknik bergulat baru, mengunci leher dari belakang. Sini, kamu berjongkoklah. Mengunci leher dari belakang, cara yang efektif untuk melawan musuh. Pertama-tama, kita gunakan tangan kanan untuk mengunci leher lawan. Tangan kiri seperti ini. Jangkaulah. Raihlah pundakmu sendiri. Jepit lawan dengan erat. Bagus. Sekarang kasih sedikit tenaga. Hop. Ya, seperti ini. Cekik lawan. Kapten Leo. Kamu nggak apa-apa kan? Mengunci leher dari belakang dapat dengan cepat mencekik dan membuat lawan pingsan. Tapi hal ini dapat dibalikkan. Kita harus bisa menahannya lebih dari 3 menit, baru bisa menyebabkan kematian. Untuk melawan musuh, kita nggak boleh pernah berhati lembut. Lalu metode ini bisa digunakan untuk pasukan kematian. Seharusnya bisa. Lauren, aku pasti akan menyelamatkanmu. Cepat! Jangan lelet, cepat! Kalau bantuan nggak datang, aku harus ikut pindah dulu bersama mereka. Paman Benjamin, kamu... Apa maksudnya ini? Lauren, katakan padaku semenjak kamu bisa mengkhianati Saphir. Kapan kamu akan mengkhianatiku, ha? Paman Benjamin, mana mungkin aku berkhianat? Dalam keadaan untung seperti ini, apa kamu menjamin kamu gak akan mengkhianatiku? Paman, kamu mengendalikan geng Neromas. Bersamamu, aku bisa dapat pasukan stabil. Urusan ini tetap aku perhitungkan. Kesetiaan gak mutlak. Ketidaksetiaan itu mutlak. Aku setia sepenuhnya. Beneran. Kalau begitu aku kasih kamu kesempatan untuk menunjukkan kesetiaanmu. Baik, gimana cara aku buktikan? Sangat mudah. Apapun yang aku suruh, kamu harus melakukannya. Sekarang harus kuturuti untuk mengulur waktu. Baik, Copotlah jaketmu. Pistol dan belati itu perlahan-lahan letakkan di bawah. Sekarang, lepaskan semua pakaianmu. Peluruku nggak akan nunggu siapa-siapa. Lakukan! Lindungi Paman Benjamin! Lindungi Paman Benjamin! Cepat cari bantuan! Jangan biarkan mereka lolos! Jax, kerahkan semua orang sekarang juga! kenapa kamu kembali? Mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian untuk menghadapi semua pengedar narkoba kejam ini. Tapi datanya... Jangan khawatir, semuanya sudah dikirim. Jadi kamu juga intel? Benjamin Ford, menyerahlah. Kamu nggak akan lolos hari ini. Tempat ini penuh sama orang-orangku. Orang yang nggak bisa lolos itu kamu. Menyerahlah. Tim BNN akan segera datang. Kalau begitu biarkan mereka mengambil mayatmu. Ayo, ayo serang! Orang-orang kita sudah datang. Serang! Tangkap mereka, kawanku. Sepertinya kita terjebak di sini. Jangan mengatakan hal konyol, aku masih belum menikahimu. Tapi... Aku sudah bilang,
Kita nggak pernah berjuang sendirian. Kalian sudah dikepung. Segera jatuhkan senjata kalian. Letakkan tangan di atas kepala dan berjongkok. Kita benar-benar sudah kalah. Diam. Letakkan senjatamu, atau kamu akan ditembak di tempat. Kapten Leo. Kalian berdua sudah bekerja keras. Kapten Leo, kamu bohong pada aku. Kamu bilang Xavier. Wah, kematian palsu Pak Safiri itu rahasia besar. Aku juga baru dapat informasinya. Lauren, aku menyembunyikannya untuk melindungi keselamatanmu. Lagi pula, identitasku itu spesial. Aku benar-benar anak Benjamin Ford. Safir, kamu masih ingat kamu itu anak angkatku? Kamu, mana mungkin aku membesarkan orang yang gak punya hati sepertimu? Kamu... Aku gak menyesali keputusanku. Narkoba sudah membunuh terlalu banyak orang dan menghancurkan terlalu banyak keluarga. Kamu harus ditangkap. Sebaik apapun ucapanmu, kamu tetap bersalah membunuh ayahmu. Membunuh ayahku. Kamu gak layak jadi ayahku. Selama ini aku sudah membesarkanmu, bahkan berencana menikahkan putriku denganmu. Mana mungkin aku gak layak. Tapi orang tua kandungku meninggal karena narkoba. Meninggal gara-gara kamu. Itu karena mereka yang gak bisa mengendalikan diri. Mereka sendiri yang kecanduan. Mana mungkin kamu nyalahkanku? Sejauh yang aku tahu, saat itu kamu mau mengendalikan mereka. Kamulah yang membujuk mereka mengonsumsi narkoba. Dan akhirnya memanfaatkan mereka ya. Lalu gimana? Hah? Apa kamu membalas dendam sama aku cuma karena itu? Kamu salah. Sebelum tim BNN menerima file ini, aku sudah memutuskan untuk menjadi petugas anti narkoba yang sebenarnya. Kenapa? Karena Saya berjanji, Aku berjanji. setia kepada tanah air, Setia kepada tanah air. setia kepada rakyat, Setia kepada rakyat. mengabdikan hidupku untuk perjuangan anti narkoba, Mengabdikan hidupku untuk perjuangan anti narkoba. karena kita punya keyakinan yang sama. Itu benar. Kita bersama akan menjaga masyarakat di tanah ini, menangkap semua pengedar ke pengadilan. Bagus sekali. Itu misi tim BNN kita. Tangkap semuanya. Baik. Menurutmu semuanya berakhir cuma karena kamu sudah menangkapku? Kalian semua akan mati mengenaskan. Kalian semua akan mati mengenaskan. Bawa dia pergi. Kalian berdua, kali ini berkat kalian, geng Neromas bisa dimusnahkan. Tim memutuskan untuk kasih kalian penghargaan tertinggi. Terima kasih, Terima Kapten kasih, Leo. Kapten Leo. Kalian meraih ini dengan nyawa kalian, nggak perlu berterima kasih. Aku mengerti. Safir, ada satu hal yang perlu kamu tangani bersamaku. Baik. Nggak apa-apa. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali dan kita akan pulang ke rumah bersama. Baik. Kapten Leo, ada masalah. Dokter Leonard, Kapten sedang keluar. Ada apa? Bu Lauren. Kamu berhak mengetahui hal ini. Aku kecanduan?
Ini nggak mungkin. Bu Lauren, kami mendeteksi jenis narkoba terbaru milik geng Neromas dalam sampel darahmu. Indikatornya menunjukkan kamu sudah kecanduan. Nggak mungkin. Aku nggak pernah sentuh narkoba. Menurut pengakuan Benjamin Ford, ini metode mereka untuk mendalikan bawahannya. Yang terdeteksi dalam tubuhmu, narkoba sintetis jenis terbaru. Nggak berwarna dan nggak berbau. Mungkin saja hal ini terjadi di kehidupan sehari-harimu. Menurutmu semuanya berakhir cuma karena kamu sudah menangkapku? Kalian semua akan mati mengenaskan! Semua akan mati mengenaskan! Dr. Leonard, Xavier gimana? Jabatan Pak Xavier cukup tinggi. Bukan aku yang menjalankan tes dia. Xavier, kamu pasti baik-baik saja. Dr. Leonard, apa ada cara untuk atasi kecanduan ini? Jenis narkoba ini masih sangat baru. Sekali terkontaminasi kamu langsung kecanduan. Saat ini kita belum punya cara efektif untuk menghentikannya. Lalu itu artinya... Bu Lauren, tim BNN kita punya rehabilitasi narkoba di kota Orantia. Khususnya untuk jenis narkoba terbaru, mereka mempelajari agen penghambatannya. Mereka punya fasilitas rehabilitasi yang lengkap. Itu bagus. Tapi tingkat kerahasiaannya di sana sangat tinggi. Begitu masuk, kamu nggak bisa menghubungi dunia luar kecuali rehabilitasi berhasil. Selain itu, program rehabilitasi untuk jenis narkoba terbaru membutuhkan waktu 10 tahun. 10 tahun? Aku harus diskusikan hal ini dengan Xavier. Gejala sakau narkoba baru ini sangat brutal. Seperti diserang kanker dari dalam. Reaksi sembuh obat ini sangat kuat. Seperti kanker, kira-kira 3 hari tubuhmu akan mengalami masalah besar. Jadi aku sarankan segera ajukan izin pergi secepatnya. Baik. Aku mengerti. Kenapa Xavier belum pulang juga? Halo? Xavier? Kenapa kamu belum pulang? Aku masih ada urusan. Kamu pulang saja dulu. Kak Xavier, kamu lagi telepon siapa? Kamu mau pergi? Jangan tinggalkan aku takut. Gak apa-apa, jangan khawatir. Aku tetap di sini menemanimu. Masih ada urusan? Mungkinkah Xavier? Halo? Kapten, Xavier sekarang di mana? Apa? Rumah sakit? Xavier, kamu harus baik-baik saja. Kak Xavier, aku mau minum itu. Ini? Xavier, ngapain kamu? Kak Xavier, dia siapa? Dia datang untuk menangkapku. Jangan takut. Dia rekan kerjaku. Selama ada aku di sini, gak akan ada yang bisa membawamu pergi. Kenapa dia di sini? Kami tumbuh bersama. Dia sudah seperti adik bagiku. Dia sudah gak punya keluarga lagi. Akulah walinya yang sementara. Adik? Wali sementara? Xavier, apa kamu lupa kalau dia itu pengedar? Cukup. Jangan bicara sembarangan. Lepas! Xavier, kenapa kamu terlibat dengan pengedar narkoba itu? Lauren, tenanglah dulu. Tenang, aku lihat pacarku merawat pengedar yang hampir membunuhku. Menurutmu aku bisa tenang? Celine kecelakaan mobil. Dia amnesia sementara dan cuma ingat aku, makanya aku... Buat orang seperti dia, kalaupun ada apa-apa harusnya tim yang atur. Memangnya dia butuh perawatanmu? Dia nggak pernah mengedarkan narkoba. Dia cuma dipaksa sama Benjamin.
Aku sudah ajukan jaminan buat dia. Kamu ajukan buat dia? Setelah ingatannya kembali, aku akan minta dia mengaku untuk menebus kejahatannya dan mengupayakan vonis bebas. Oke, kalau begitu urus saja adikmu itu di rumah sakit. Safir, kamu yakin akan melakukan hal ini? Benjamin sudah mati. Celine satu-satunya kunci kita. Kalau kita nggak bisa dapat informasi dari dia buat memutus penyusupan kartel narkoba asing ke negara ini, masalah narkoba akan susah diberantas. Dia cuma mengingatku sekarang. Untuk mendapatkan informasi, kita harus menenangkannya sementara waktu. Baiklah. Tapi kalau begitu, apa ini nggak terlalu kejam untuk Bu Lauren? Apa kamu nggak mau kasih tahu dia? Mau kasih tahu kalau aku kecanduan dan nggak akan hidup lama. Aku gak nyangka, rubah Benjamin itu sangat tega sama anaknya sendiri. Sampai diam-diam mencampurkan narkoba ke makananmu selama 30 tahun. Menurut diagnosis dokter, tubuhku ini sudah hancur. Bahkan tanpa gejala putus narkoba, aku nggak akan hidup lama lagi. Kalau aku buat dia percaya, aku sudah jatuh cinta sama orang lain, mungkin dia akan merasa sedikit lebih baik. Mulai sekarang kita harus lebih sering ambil foto dan merekam lebih banyak. Dengan begitu kalau nanti aku sudah nggak ada, kamu itu bisa... ngomong apa sih? Kita akan selalu bersama dan hidup bahagia. Iya kan? Iya. Lihat, sudah keluar. Xavier nggak mungkin mengkhianatiku. Dia pasti punya alasan. Kak Xavier, kenapa temanmu ada di rumah kita? Dia... Xavier, kamu kenapa bawa dia ke sini? Emang kenapa? Ini rumah Kak Xavier. Tentu saja ini juga rumahku. Kalau kamu, kenapa di sini? Rumahmu. Lauren, sudah cukup. Kami cuma teman sewa rumah. Celine nggak punya tempat tinggal. Aku biarkan dia tinggal di sini untuk sementara. Jangan meributkan hal ini. Aku meributkan hal ini? Jelas-jelas. Oh, jadi kamu cuma temannya saja. Kak Xavier, dia jelas bukan orang baik. Kamu suruh aja dia cepat-cepat pindah. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Oke. Bukannya kamu bubur seafood, akan kubuatkan untukmu. Oke. Dia belum sembuh total. Jangan memancing dia. Minum ini. Minggir. Apa tubuhku sudah nggak kuat lagi? Lauren, kamu tahu cara buat bubur seafood? Masakin semangkuk buat Celine. Celine, ini makan buahnya. Dokter bilang makan banyak buah membantu kamu sembuh lebih cepat. Terima kasih Kak Xavier. Yang mana? Enak. Karena ada Celine yang menemaninya. Kalau aku pergi, dia nggak akan sedih, kan? Baiklah, aku buatkan. Xavier, ini makanan terakhir yang aku masakkan buat kamu.
Kak Xavier, dia nggak mungkin berpikir kalau kamu ambilin buat dia kan? Kak Xavier bilang, dalam hidup ini dia cuma akan mengurusku. Jangan terlalu percaya diri. Celine kan sedang sakit. Kalau mau makan ambil saja sendiri. Nggak usah. Lagian ini memang untuk dia. Makan saja. Aku istirahat dulu. Tunggu. Nona Celine, ada apa lagi? Nggak enak ya? Bukannya itu kamar utama. Sebagai temannya, ngapain kamu tidur di sana? Apa kamu mau tidur di sini? Tentu saja. Sudah. Celine sedang sakit. Tolong kamu mengertilah. Biarkan dia tidur di situ. Oke. Baiklah. Kak Xavier, kamu harus tidur denganku malam ini. Aku takut kalau tidur sendirian. Baiklah. Aku akan tidur denganmu. Cepat makan. Iya. Lauren, maaf harus begini. Supaya kamu membenciku. Dokter Leonard, aku mau pergi rehabilitasi di Aurantia untuk pengobatan. Dokter Leonard, aku mau pergi rehabilitasi di Aurantia untuk pengobatan. Kalau begitu datanglah ke rumah sakit besok buat pemeriksaan lengkap. Terus bawa laporannya untuk diajukan ke Kapten Leo. Biar dia setujui. Baiklah. Xavier, tolong lupakan aku. Apa tidurmu nyenyak? Lumayan. Kamu mau kemana? Pemeriksaan rutin. Biar aku antar. Baiklah. Ini kursiku, kamu duduk di belakang. Celine perlu kontrol ke rumah sakit. Kita bareng saja. Kenapa kamu tiba-tiba ke rumah sakit? Pura-pura sakit ya? Dia mau pemeriksaan rutin. Sekarang jadwalnya. Xavier, apa kamu baik-baik saja? Kak Xavier sangat sehat, tentu saja dia nggak apa-apa. Iya, semuanya normal. Syukurlah. Kalau begitu, aku bisa pergi dengan tenang. Kamu kenapa? Apa kamu... Celine, ada apa? Kepalaku sangat sakit. Kak Xavier, cepat bawa aku periksa. Baiklah, ayo kita pergi sekarang.
Perasaan selama 5 tahun tidak sebanding dengan teman masa kecil yang tumbuh bersama. Dr. Leonard, aku sekarang... Bu Lauren, dalam 3 hari saja sudah turun sekitar 7 kilo. Reaksi putus narkoba sudah sangat serius. Obat ini terlalu mengerikan. Kalau kamu menjalani perawatan sekarang, masih ada harapan. Kalau enggak... Aku mengerti, dokter. Aku akan ajukan permohonan. Baiklah. Berhenti! Kalau Nona Selin nggak kontrol, lalu kesini buat apa? Kenapa galak banget sih? Apa kamu cemburu karena ada yang menemaniku? Aku nggak sepicik itu. Kalian berdua kan teman masa kecil yang tumbuh bersama. Bahagialah kalian. Jangan buru-buru. Urusan kita belum selesai. Urusan apa? Kembalikan. Ya ampun, kesehatan Bu Lauren yang hebat ini kelihatannya nggak bagus. Kamu nggak amnesia? Benar, aku nggak hilang ingatan, dan apapun yang aku katakan, Xavier pasti akan percaya. Apa maumu? Mauku apa? Aku mau mengambil semua yang seharusnya milikku. Terus aku akan mengirimmu buat dikubur bareng ayahku. Aku nggak bisa biarkan Xavier ditipu. Kamu pikir kamu akan berhasil? Kamu gak apa-apa? Kak Lauren, kenapa kamu mendorongku? Kak Xavier, kelihatannya dia sangat membenciku. Dia bilang aku ini anak pengedar narkoba. Dia mau pukul aku. Kepalaku sangat sakit. Sepertinya aku melupakan beberapa hal. Selin, jangan panik. Bukannya aku sudah bilang jangan memancingnya. Xavier, kamu langsung percaya gitu? Apa kamu masih Xavier yang dulu? Selin gak mungkin bohong padaku. Dia nggak mungkin bohong. Terus apa kamu tahu kalau dia nggak amnesia? Lauren, apa kamu sudah puas? Bisa nggak berhenti bersikap seperti itu? Aku menemani Selin setiap kali dia menjalani perawatan. Entah dia terluka atau amnesia, menurutmu aku nggak tahu. Xavier cuma percaya dia. Aku lapor ke tim saja. Xavier, jangan sembarangan percaya orang. Bahkan teman masa kecilmu sekalipun. Ini peringatan terakhir dariku. Jaga dirimu. Tentu saja aku percaya padamu. Kak Xavier, Lauren ini menyebalkan sekali. Nanti kita pulang, kita usir saja ya. Masih mau pura-pura? Aku... Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar berpikir aku nggak tahu sama sekali? Kapten Leo, aku mau ajukan permohonan ke pusat rehabilitasi di Aurantia. Tolong disetujui. Kondisiku... Bu Lauren, aku sudah tahu semuanya. Jangan menyerah, pergilah ke sana dan fokus menjalani perawatan. Rekan-rekan kita pasti akan berusaha sebaik mungkin membantumu. Kapten Leo, sejak aku memutuskan bergabung dengan tim BNN, aku sudah siap untuk berkorban. Sekarang, aku cuma pergi perawatan. Mungkin masih bisa bertahan hidup. Kamu pasti bisa. Oh iya, apa kamu sudah pamitan sama Xavier? Nggak perlu. Karena dia sudah melupakanku. Mungkin dia bisa hidup lebih bahagia. Tapi kalian sudah bersama bertahun-tahun. Kapten Leo, Selin itu pura-pura amnesia. Motifnya nggak murni. Aku sarankan untuk segera menahannya buat penyelidikan menyeluruh. Lauren,
Kamu memang kekanak-kanakan. Lauren, kamu mau sekali Selin ditangkap ya? Bahkan sampai datang langsung ke Kapten Leo cuma buat mengadu. Xavier, entah kamu percaya atau enggak, semua ini diakui sendiri sama Selin. Tentu saja aku tahu yang kamu katakan itu benar. Tapi, dia nggak mungkin bohong padaku. Tim BNN nggak akan membiarkan satupun pengedar narkoba. Dan kami juga nggak akan menuduh orang baik tanpa alasan. Kalian berdua nggak perlu berdebat soal ini. Oh iya, Xavier, ngapain kamu kesini? Aku mau mengundurkan diri. Apa? Keluar dari tim BNN. Atasan sudah menyetujuinya. Ingatan Selin masih belum pulih. Dokter bilang, kalau membawanya ke tempat-tempat lama, bisa membantu pemulihannya. Aku sudah memutuskan untuk ajak dia jalan-jalan ke tempat kita waktu kecil dulu. Tapi, kamu gak perlu keluar dari tim cuma buat ini. Setelah ingatannya kembali, aku akan membuat dia menjelaskan semuanya. Informasi tentang organisasi itu. Lalu aku akan membantunya mengajukan pembelaan gak bersalah. Kalau berhasil, aku akan menikahinya dan menjaganya seumur hidup. Xavier, Selin itu menipumu. Aku sudah membuatnya kehilangan satu-satunya keluarga di dunia ini. Meskipun dia bohong padaku, aku juga rela ditipu. Ini salahku karena bertahun-tahun mengkhianati kepercayaannya. Kamu beneran menikahinya? Lauren, kita putus saja. Baiklah. Semoga bahagia. Kapten Leo, aku pergi dulu. Kali ini mungkin terakhir kalinya kita bertemu. Kamu kemana? Ke tempat yang gak ada kamu. Baguslah. Dengan begitu, kamu bisa melupakanku. Xavier, kamu kenapa begitu sih? Kamu dan Lauren jelas. Kapten Leo, meninggalkanku akan membuat hidupnya lebih bahagia. Bahagia? Apa kamu tahu kalau hidupnya nggak lama lagi? Apa? Bu Lauren itu diam-diam dikasih narkoba sama Pak Benjamin dengan jenis narkoba yang terbaru. Sekarang hitungan mundurnya sudah dimulai. Gimana bisa begini? Kenapa dia juga? Oh, juga? Xavier, jangan bilang kalau kamu juga. Aku juga diracuni sama Benjamin. Oh, hidupku nggak lama lagi. Lah terus, gimana dengan Selin? Aku tahu dia cuma pura-pura amnesia. Aku cuma mau memanfaatkannya untuk menyakiti Lauren. Biar dia kecewa pada aku. Dasar bodoh, cepat kejar Lauren. Kalau kamu gak pergi sekarang, kalian berdua benar-benar akan terpisahkan sama maut. Dia ada di mana? Pusat Rehabilitasi Narkoba, Kota Orantia. Lauren, tunggu aku. Xavier, semoga bahagia. Kalau aku bisa bertahan hidup, aku harap kita bisa bertemu. Lauren, aku pasti akan menemuimu. Lauren. Ada apa denganku? Sampai berhalusinasi. Lauren, ini bukan halusinasi. Aku datang untuk mencarimu. Kenapa kamu mencariku? Bukannya tinggal bersama Selin? Selin sudah dijatuhi hukuman mati.
Aku sendiri yang menangkapnya. Lauren, Seharusnya kamu nggak datang. Lupakan saja aku. Aku nggak punya banyak waktu. Lauren, Paman Benjamin gak pernah percaya padaku. Diam-diam dia kasih aku narkoba. Selama 3 tahun ini, tubuhku sudah hancur lebur. Kalau gitu kamu... Awalnya aku mau memanfaatkan Selin, biar kamu melupakan aku sepenuhnya. Tapi ternyata aku salah. Kita harus menghadapinya bersama. Kita harus melewati semuanya bersama, kan? Apa itu mungkin? Pasti mungkin. Lauren, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. 그대 하나입니다. 그대 사랑합니다. 내가 잊지 못할 사랑이여 행복했던 사랑.